Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Berlian dengan sambuk A121211142 dari kelas D. Ingin menjelaskan rangkuman materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6 mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah sumber daya alam dan lingkungan. Pertama itu ialah klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan. Ada banyak cara yang dilakukan untuk mengklasifikasikan sumber daya alam tergantung dari tujuan klasifikasinya, karena antar pakar sering terjadi perbedaan. Berikut akan disajikan beberapa penggolongan sumber daya alam berdasarkan jenisnya, sifatnya, macam habitat, potensinya, dan letaknya. Pertama, berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama sumber daya hayati atau sumber daya alam biotik, merupakan sumber daya alam yang terdiri dari makhluk hidup seperti tanaman perkebunan, rumput, pertanian, hutan, ikan, hewan peliharaan, marga satwa, dan mikroorganisme. Yang kedua, sumber daya fisik atau sumber daya alam abiotik, merupakan sumber daya alam yang bukan makhluk hidup. Contohnya seperti udara, air, tanah, dan batuan. Yang kedua, berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, sumber daya alam yang terpulihkan atau dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat diproduksi secara berkesinambungan seperti hewan, tumbuhan, dan bahan sintetik. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat terpulihkan atau diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat diproduksi terus-menerus seperti gas bumi, minyak bumi, batu bara, dan biji logam. Yang ketiga, sumber daya alam yang tak akan habis adalah sumber daya alam yang akan selalu tersedia sepanjang masa seperti energi pasang surut, energi matahari, dan air dalam siklus hidrologi. Baik, yang ketiga berdasarkan macamnya. Penggolongan sumber daya alam menurut macamnya dikemukakan oleh Jojo Hadikusumo dan Katili. Menurut Jojo Hadikusumo, sumber daya alam dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama sumber daya tanah dan air, yang kedua sumber daya tanaman dan pepohonan, yang ketiga sumber daya akuatik termasuk perikanan, laut, dan darat, dan yang terakhir sumber daya mineral dan energi termasuk energi matahari dan pasang surut. Sedangkan menurut Katili, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama sumber daya tanah, yang kedua sumber daya hutan, yang ketiga sumber daya air, yang keempat sumber daya lautan, dan yang terakhir sumber daya mineral. Dan yang keempat berdasarkan potensinya. Berdasarkan potensinya, sumber daya alam dapat diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama sumber daya alam energi, yaitu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, misalnya minyak bumi, air, angin, batu bara, cahaya matahari. Dan yang kedua sumber daya alam materi, yaitu sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk benda, misalnya kapas, kaca, kayu, dan logam. Dan yang ketiga sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang berupa makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan. Dan yang keempat sumber daya alam ruang, dan yang terakhir sumber daya alam waktu. Dan yang kelima berdasarkan letaknya. Berdasarkan letaknya, sumber daya alam dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam yang berada di atas permukaan bumi, contoh energi matahari dan udara. Dan yang kedua, sumber daya alam yang berada di permukaan bumi, contoh air, tanah, pertanian, peternakan, dan hutan. Yang ketiga, sumber daya alam yang berada di bawah permukaan bumi, contoh barang, tambang, dan mineral. Baik, kita memasuki bagian kedua, konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam. Berbicara tentang sumber daya alam, kita tidak lepas dari lingkungan sekitar, karena sumber daya alam yang ada merupakan bagian dari lingkungan. Yang pertama, sumber daya alam materi, yaitu apabila yang dimanfaatkan adalah materi yang ada di dalam sumber daya alam tersebut, contohnya mineral magnet, hermatit, dan siderit. Mineral-mineral ini dapat
dapat dilebur menjadi besi atau baja yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam dalam bentuk makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan. Sumber daya alam ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani. Dan yang terakhir, sumber daya alam energi, yaitu apabila yang dimanfaatkan adalah energi yang terkandung dalam sumber daya alam tersebut. Contohnya BBM, batu bara, dan kayu bakar. Oke, yang ketujuh, masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Pertama, terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama masalah kependudukan. Masalah kependudukan di Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar dan distribusi yang tidak merata. Hal ini dibarengi masalah lain yang lebih spesifik, yaitu angka fertilitas dan angka mortalitas yang relatif tinggi. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa kualitas penduduk masih rendah sehingga lebih diposisikan sebagai beban daripada modal pembangunan. Dan yang kedua, masalah lingkungan hidup. Kita sering menggunakan istilah lingkungan hidup untuk menyebut segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di bumi. Ada beberapa bentuk kerusakan akibat ulah manusia, diantaranya 1. Penebangan hutan secara liar, 2. Perburuan liar, merusak hutan bakau, penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman, pembuangan sampah di sembarang tempat, pembangunan liar di area aliran sungai, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas. Yang ke-8, prinsip dan usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, terbagi menjadi 3. Yang pertama, prinsip solidaritas kosmis atau cosmic solidarity. Solidaritas kosmis adalah sikap solidaritas manusia dengan alam yang berfungsi untuk mengontrol perilaku manusia dalam batas-batas keseimbangan kosmis, serta mendorong manusia untuk mengambil kebijakan yang pro alam dan tidak setuju terhadap tindakan yang merusak alam. Contoh dari solidaritas kosmis adalah melakukan tebang pilih pohon, tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku yang merusak alam, seperti menebang pohon secara sembarangan dan melarang menggunakan bahan peledak dan bahan kimia lainnya untuk menangkap ikan. Yang kedua, prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa harus mengorbankan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Artinya, sumber daya yang dimanfaatkan harus digunakan dengan arif, bijaksana, dan efisien, agar tidak mengurangi kemampuan generasi masa depan, dapat memenuhi kebutuhan mereka juga. Contoh dari pengembangan ini ialah pelestarian hutan seperti reboisasi, rehabilitasi hutan, mempertahankan hutan lindung dan suaka alam, pelestarian tanah seperti pembuatan terasering untuk mencegah erosi, pelestarian laut dan pantai seperti melestarikan hutan, mangrove, melarang menggunakan bahan peledak dan bahan kimia lainnya yang untuk menangkap ikan. Dan yang terakhir, prinsip tanggung jawab, moral responsibility for nature. Sejatinya alam adalah milik kita bersama. Jika alam dihargai sebagai bernilai pada dirinya sendiri, maka rasa tanggung jawab akan muncul dengan sendirinya pada diri manusia. Contoh dari prinsip tanggung jawab ialah merasa perlu harus merawat pohon dan tanaman dengan baik, menjaga kebersihan lingkungan sekitar dari sampah-sampah, serta tidak membuang sampah di sembarang tempat. Yang materi kedua ialah ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi kehidupan manusia. Yang pertama, IPA sebagai dasar pengembangan teknologi. Salah satu sifat yang dimiliki oleh manusia adalah selalu muncul keinginan yang lain. Bila keinginan yang lama telah terpenuhi, demikian pula setiap manusia tidak mau mengalami kesulitan dalam hidupnya. Tidak ingin merasakan susah, penerapan sains dan teknologi pada dunia industri dibutuhkan guna mendorong kemajuan perekonomian Indonesia yang berbasis sains. Perkembangan teknologi di Indonesia akhir-akhir ini cukup pesat, tetapi untuk membuatnya menjadi produk yang dipakai masyarakat dan industri, butuh entrepreneur yang paham teknologi. Indonesia perlu menciptakan banyak teknopreneur. Anak-anak muda perlu dikenalkan dengan entrepreneur yang inovatif.
ini dapat berhasil jika memasukkan unsur sains dan teknologi. Adapun beberapa contoh IPA sebagai dasar pengembangan teknologi. Pertama, bendungan air. Teknik modern manusia dapat mengendalikan aliran sungai dengan membuat bendungan, saluran primer dan saluran sekunder. Dari pengaturan air tersebut, petani dapat mengairi sawahnya. Air dari bendungannya dapat digunakan pula sebagai pembangkit tenaga listrik, sehingga orang dapat memperoleh kemudahan mendapatkan energi. Bendungan dapat digunakan juga untuk memelihara ikan dalam keramba, dibuat tempat rekreasi perahu dan lain-lain. Yang kedua, teknologi digital. Teknologi ini telah membawa perubahan kehidupan manusia yang cukup besar. Segala informasi, data, dan fakta dapat diringkas dalam bentuk yang paling kecil dan sederhana. Produk digital dapat diibaratkan dengan selembar dasi dan jam tangan. Pada saat kita mencari apapun, tidak memerlukan ruang, waktu, dan energi seperti masa sebelumnya. Dan yang ketiga, teknologi biofortifikasi. Biofortifikasi, yes, betul. Teknologi biofortifikasi merupakan teknologi untuk memperkaya nilai nutrisi tanaman pangan, contohnya pada padi, jagung, dan kacang-kacangan. Teknologi ini pada 2011 sedang dikembangkan di Amerika sejak tahun 2007. Program ini sudah berhasil melepas 40 varietas hasil biofortifikasi, yaitu tanaman pangan yang mengandung lebih banyak atau kaya nutrisi. Contoh padi yang memiliki kandungan mineral besi yang lebih besar telah dilepas di Bolivia. Kacang-kacangan yang kaya besi dan seng dilepas di Guatemala, dan ubi jalar kaya vitamin A di Haiti. Teknologi biofortifikasi menggunakan teknik pembiakan tradisional. Selain hasilnya lebih tinggi, jauh juga lebih tahan penyakit dan akan diusahakan toleran terhadap perubahan iklim. Dan yang keempat, teknologi pengobatan. Pisau argon helium, teknologi pengobatan penyakit tumor atau kanker, baru menggunakan pisau argon helium yang dikembangkan di Rumah Sakit Kanker Modern Guangabao, Surabaya. Sebenarnya bukan sebuah pisau, melainkan sebuah jarum halus yang dibuat dari bahan yang digunakan dalam teknologi ruang angkasa. Caranya dengan memasukkan sebatang pipa jarum halus ke dalam tumor melalui pergantian antara suhu super rendah dan suhu normal di bagian dalam tumor hingga terjadi perubahan suhu yang besar dalam waktu singkat. Dengan cara teknologi ini, tumornya membeku dan sel tumor rusak. Sisanya jaringan tumor akan tetap tinggal dalam tubuh penderita tetapi tidak berbahaya karena secara alami akan dikomposisi oleh tubuh pasien sendiri. Teknologi pengobatan ini tidak menyebabkan metastasis sel tumor tanpa menimbulkan rasa sakit. Pemulihannya cepat dan tidak merusak jaringan normal. Selanjutnya ada informasi dan telekomunikasi. Perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi sangat cepat, di mana komunikasi antar kota, antar negara menjadi sangat lumrah. Komunikasi dapat dilakukan secara online dan live pada saat itu juga. Demikian pula kejadian-kejadian di seluruh penjuru dunia atau bumi dapat diketahui oleh penduduk bumi lainnya di pelosok yang berbeda-beda dalam waktu yang hampir sama. Semua ini akibat perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang cepat. Planet bumi seakan-akan menjadi tempat yang kecil bagi dunia telekomunikasi dan informasi, di mana penduduk di seluruh wilayah bumi dapat saling berhubungan, dikenal di antara satu sama lain. Oke, yang kedua ada sejarah peradaban manusia dan pentingnya perkembangan teknologi. Peradaban dan teknologi mulai dari zaman purba sampai dengan zaman modern saat ini ternyata selalu mengalami perubahan. Masyarakat purba antara 4 juta tahun sebelum Masehi sampai kira-kira 20.000 tahun atau 10.000 tahun sebelum Masehi mengalami perubahan peradaban dan teknologi. Pada zaman purba, manusia menggunakan alat-alat yang dibuat dari batu, tulang-tulang hewan, tulang-tulang manusia, dan tempat tinggalnya di gua-gua. Setelah beberapa ratus tahun kemudian, teknologi telah berkembang dengan membuat alat baru dari bahan tanah yang dibakar
Berdasarkan analisis Alvin Toffler tahun 1980, sejarah umat manusia dibagi menjadi 3 gelombang dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama gelombang 1 atau pertama 800 sebelum Masehi atau 1700 sebelum Masehi sampai 1700 menggunakan baterai alamiah. Manusia menggunakan sumber daya alam yang bersifat alami, misal tumbuhan dan binatang, sebagai sumber kehidupannya. Pada zaman batu lama atau Paleotikum, kehidupan manusia banyak berada dalam gua-gua. Setelah memasuki zaman batu Neolitikum, mulai adanya pertanian menetap. Di mana-mana di seluruh dunia beralih lagi peradaban kuno, yaitu berburu dan mengumpulkan hasil alam ke usaha bercocok tanam. Manusia mengenal cara pengeringan dan pengasapan bahan makanan. Yang kedua, gelombang 2 menggunakan energi fosil. Dengan ditemukan minyak bumi sebagai energi fosil, maka kebutuhan bahan bakar untuk berbagai mesin-mesin pabrik, mobil, truk, sepeda motor, kereta api, kapal laut, pesawat terbang, dan lain-lain dari waktu ke waktu terus meningkat. Dan yang ketiga, gelombang ketiga dari tahun 1970 sampai sekarang atau era informasi. Pada gelombang ketiga, manusia padat informasi, tidak padat modal, dan menghemat energi. Teknologi informasi berkembang setelah ditemukan mesin punch card pada tahun 1890 oleh Hollery sebagai dasar komputer. Era komputer dimulai setelah dibuat komputer pertama yang ukurannya sangat besar. Perkembangan IPA dan teknologi telah menghasilkan produk-produk seperti radio, televisi, tape recorder, telex, radar, satelit, komunikasi, handphone atau smartphone, dan lain-lain. Alat-alat tersebut diatur penggunaannya agar tidak saling mengganggu. Adapun sejarah peradaban manusia pada tahun Masehi sekaligus alur peradaban manusia yang diprediksi akan terjadi di masa yang akan datang secara kronologisnya sebagai berikut. Yang pertama, 500 sampai 1500 zaman kegelapan atau Dark Age di Eropa. Yang kedua, pada tahun 1858 munculnya teori Darwin, dan yang ketiga pada tahun 1996 dalam tahun 1996 Paus Paul II sendiri secara resmi telah mengakui teori evolusi sebagai more than a hypothesis, telah mendahului Darwin dan teori evolusinya, sekalipun dalam bentuk yang masih primitif. Dan yang keempat, pada tahun 1997 agama Kristen menolak teori evolusi Darwin karena tidak sesuai ajarannya atau ajaran Injil. Dan yang kelima, pada tahun 2004 penemuan fosil Homo floresiensis di Pulau Flores, Indonesia. Yang keenam, pada tahun 2010 NASA akan memperkenalkan wahana piring terbang menuju ke bulan hanya 6 jam. Yang ketujuh, pada tahun 2020 SATI Search for Extraterrestrial Intelligence yang beroperasi sejak 1960 memperkirakan akan bisa berkomunikasi dengan alien. Wow. Yang kedelapan, pada tahun 2021 mobil terbang akan mulai diperkenalkan. Dan yang ke-9, pada tahun 2050 perjalanan keluar angkasa secara komersial dimulai. Oke, yang ketiga ada manfaat dan dampak iptek bagi kehidupan sosial. Yang pertama, manfaat iptek bagi kehidupan sosial. Ada beberapa manfaat iptek yang kami ketahui, salah satunya yaitu mempercepat dan mempermudah proses informasi dan distribusi di bidang ekonomi, dapat meningkatkan produksi, memberikan manfaat, dan memberi kemudahan untuk manusia menambah ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, dampak iptek bagi kehidupan sosial. Satu, terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif. Saya akan memberikan beberapa contoh mengenai dampak positif, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan manusia. Salah satunya,
Satu, di bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, dengan adanya bibit unggul, pupuk, obat-obatan, zat pengatur tumbuhan, teknologi pengelolaan yang tepat, dan lain sebagainya, maka dapat meningkatkan produksi dan nilai dalam penjualan produk pertanian seperti padi, jagung, tebu, tomat, kentang, bawang merah, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengolahan minyak. Dalam pengolahan minyak bumi, awalnya dikenal dengan nama bensin, kemudian premium, lalu kita kenal dengan nama Pertamax. Pertamax dikatakan lebih baik dibanding dengan premium. Mengapa? Karena Pertamax memiliki nilai oktan yang lebih tinggi, sehingga tidak akan merusak mesin kendaraan yang menggunakan bahan bakar tersebut. Yang kedua, dalam pengolahan kelapa sawit. Kelapa sawit diolah dengan menggunakan teknologi, temperatur, dan juga tekanan yang telah diatur sesuai dengan alat yang digunakan, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih banyak dibandingkan dengan hanya memakai cara yang tradisional. Dan dampak negatifnya, di samping dampak positif, penggunaan teknologi juga dapat memberikan dampak negatif. Salah satu contohnya ialah: satu, limbah pada sebuah pabrik, contohnya pada limbah pabrik tahu, pabrik kertas, pabrik gula, dan lain sebagainya. Limbah pada pabrik tersebut langsung dibuang ke sungai dan dapat memberikan dampak buruk bagi kualitas air sungai tersebut, sehingga ikan-ikan atau hewan lain yang hidup di sungai itu mati. Yang kedua, kendaraan bermotor maupun bermobil yang sangat padat di kota-kota besar yang dapat menyebabkan kemacetan, sehingga bahan bakar pada kendaraan tersebut dapat mencemari udara yang memberikan dampak negatif bagi kesehatan pemakai jalan dan warga yang tinggal di pinggir jalan. Dan yang terakhir, penggunaan pestisida yang berlebihan pada tanaman, sayuran, tomat, cabai, kangkung, kubis, dan lain sebagainya dapat membunuh hewan-hewan berguna lainnya yang mencemari tanah dan air. Dan yang terakhir, nomor 4, IPA dan teknologi di masa depan. Michio Kaku tahun 2011, fisikawan Amerika berdarah Jepang, mengingatkan bahwa sains dan teknologi merupakan mesin raksasa ekonomi modern dan penggerak utama peradaban manusia. Akhir-akhir ini bidang teknologi telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, seperti mikroelektronika, teknologi bahan, dan bioteknologi. Yang pertama, mikroelektronika. Berbicara masalah ini tidak terlepas dari fisika zat padat. Studi kuitron memiliki sifat switching dan penguatan yang sama dengan semikonduktor yang dipakai komputer dengan volume yang lebih kecil. Tahun 1990, volume peralatan elektronika ternyata menyusut cukup besar dibandingkan tahun 1965. Bersamaan dengan perkembangan mikroelektronik, berkembang pula optoelektronik. Serat gelas dapat menyalurkan sinar laser. Pada saat itu dikembangkan semikonduktor optik yang dapat bekerja pada areal gelombang antara 0,8 sampai 0,9 mikrometer serta 1,3 sampai 1,6 mikrometer. Kelebihan serat optik dibandingkan dengan kabel konvensional adalah mampu menyalurkan sinar yang lebih besar, berdiameter lebih kecil, dan lebih ringan. Yang kedua, ilmu bahan. Ilmu bahan berawal dari Ronald Reagan atau Presiden Amerika Serikat yang membuat Orient Express yang dapat menempuh Washington, Tokyo dalam waktu 2 jam. Kemudian Jepang diberi tugas guna membuat bahan-bahan panas dan berat yang tinggi, polymer matrix composite, atau disingkat jadi PMC, metal matrix composite atau MMC, atau ceramic matrix composite atau disingkat juga dengan CMC, dan lain-lain telah dibuat dengan hasil yang memuaskan. Superkonduktor, suatu bahan dapat mengantarkan listrik tanpa rugi yang menyebabkan panas. Dan yang ketiga, nanoteknologi. Nanoteknologi pertama kali diperkenalkan oleh Norio Taguchi pada tahun 1974.
Teknologi ini diawali dari penemuan di bidang nanosains yang memiliki pengertian lebih kepada konvergensi dan fisika kuantum, biologi molekul, ilmu komputer, kimia, dan rekayasa. Teknologi nano pada akhir 2011 masih relatif baru, sehingga masih menjadi perdebatan oleh para ilmuwan. Teknologi nano berpeluang guna memajukan masyarakat dengan bahan dan peralatan baru. The US National Nanotechnology Initiative pada tahun 2007 mendefinisikan teknologi nano sebagai riset dan pengembangan yang menyangkut pengukuran dan penanganan benda pada tingkat atom, molekuler, dan supramolekuler pada skala ukuran 1 sampai 100 nanometer, paling sedikit pada satu dimensi atau 1 nanometer sampai 1/1000 sentimeter. Baik, pada materi ketiga dengan berjudul beberapa perkembangan teknologi penting bioteknologi. Pertama ialah pengertian bioteknologi. Bioteknologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim, alkohol, antibiotik, asam organik dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Perkembangan bioteknologi ini tidak hanya berdasarkan pada biologi, tetapi juga pada ilmu terapan dan ilmu murni lain seperti biokimia, komputer, biologi molekuler, mikrobiologi, genetika, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, bioteknologi adalah ilmu terapan yang menggabungkan berbagai cabang ilmu dalam proses produksi barang dan jasa. Yang kedua, tujuan bioteknologi. Pada hakikatnya, pemanfaatan bioteknologi bertujuan untuk peningkatan taraf hidup maupun kesejahteraan masyarakat, seperti halnya penggunaan bioteknologi untuk peningkatan hasil pertanian, perikanan, peternakan, kesehatan, ataupun pemanfaatan di bidang lingkungan dan pertambangan. Oke, yang ketiga, pemanfaatan bioteknologi. Yang pertama pada bidang medis. Aplikasi dari bioteknologi medis sudah berlangsung lama. Sebagai contoh, 100 tahun lalu, lintah umumnya digunakan untuk merawat penyakit dengan cara membiarkan lintah menyedot darah pasien atau dibilang dengan bloodletting. Hal ini dipercaya dapat menghilangkan darah yang sudah terjangkit penyakit. Pada zaman sekarang, lintah ditemukan memiliki enzim pada kelenjar salivanya yang dapat menghancurkan gumpalan darah yang bila tidak dihancurkan dapat menyebabkan stroke dan serangan jantung. Contoh lainnya sebagai berikut. Sel punca adalah jenis sel khusus dengan kemampuan membentuk ulang dirinya dan dalam saat yang bersamaan membentuk sel yang terspesialisasi. Meskipun kebanyakan sel dalam tubuh seperti jantung maupun hati telah terbentuk khusus untuk memenuhi fungsi tertentu, sel punca selalu berada dalam keadaan tidak terdiferensiasi sampai ada sinyal tertentu yang mengarahkannya berdiferensiasi menjadi sel jenis tertentu. Kemampuannya untuk proliferasi bersamaan dengan kemampuannya berdiferensiasi menjadi jenis sel tertentu inilah yang membuatnya unik. Karakteristik biologis dan diferensiasi sel punca fokus pada sel punca mesenkimal. Aplikasi dari sel punca diantaranya adalah pengobatan infark jantung, yaitu menggunakan sel punca yang berasal dari sumsum tulang untuk mengganti sel-sel pembuluh yang rusak. Aplikasi terapeutik sel punca embrionik pada berbagai penyakit degeneratif. Selain itu, sel punca diduga dapat digunakan untuk pengobatan diabetes tipe 1 dengan cara mengganti sel pankreas yang sudah rusak dengan sel pankreas hasil diferensiasi sel punca. Hal ini dilakukan untuk menghindari reaksi penolakan yang dapat terjadi seperti pada transplantasi pankreas dari binatang. Sejauh ini percobaan telah berhasil dilakukan pada mensit. Oke, yang kedua bidang pertanian. Bioteknologi memiliki banyak aplikasi atau penerapan dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang pertanian dan ilmu pangan. Penerapan tersebut termasuk pengembangan tanaman transgenik. Tanaman transgenik merupakan tanaman yang telah disisipkan
mati atau memiliki gen asing dalam spesies tanaman yang berbeda atau makhluk hidup lainnya. Berikut beberapa manfaat penerapan bioteknologi dalam bidang pertanian. Yang pertama, peningkatan dalam hasil panen. Yang kedua, mengurangi kerentanan tanaman terhadap kondisi lingkungan. Yang ketiga, meningkatnya kualitas nutrisi atau gizi pada tanaman pangan. Yang keempat, peningkatan rasa, tekstur atau tampilan makanan. Yang kelima, mengurangi ketergantungan pada pupuk, pestisida, dan bahan kimia pertanian lainnya. Yang terakhir, produksi vaksin pada tanaman pangan. Oke, dalam bidang industri, bioteknologi industri ialah penerapan bioteknologi untuk keperluan industri seperti pencegahan polusi atau dampak terhadap lingkungan, konservasi sumber daya atau pemrosesan dan produksi berkelanjutan produk dan bahan kimia. Yang keempat, sejarah perkembangan bioteknologi. Bioteknologi telah dimulai sejak manusia mulai meningkatkan kualitas hidupnya dengan memanfaatkan agen-agen biologis. Sejarah biologi sebelum era teknologi maju diawali dengan ditemukannya proses fermentasi pembuatan keju oleh masyarakat Mesir dan Sumeria pada sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Kemudian berkembang pada tahun 500 sebelum Masehi ditemukannya jamur penghasil antibiotik pada kedelai untuk menangani infeksi. Masyarakat Mesir kuno telah mengenal pemanfaatan mikroorganisme untuk pembuatan bir, anggur, cuka, yogurt, dan lain-lain. Bahkan bangsa Yunani kuno telah melakukan proses bioteknologi dengan melakukan pemulihan pada tanaman-tanaman dengan kualitas baik serta melakukan ternak hewan-hewan yang potensial untuk dimanfaatkan oleh manusia. Perkembangan bioteknologi semakin berkembang sejak ditemukannya mikroskop oleh ilmuwan Belanda pada abad 16 dan ditemukannya sel oleh Robert Hooke dan bakteri Anthony van Leeuwenhoek pada abad 17. Penemuan vaksinasi smallpox oleh Edward Jenner menjadi tonggak sejarah perkembangan bioteknologi di bidang kesehatan, dan pada abad 19 enzim dan protein mulai ditemukan dan pada saat yang sama salah satu bakteri penting dalam proses pengembangan antibiotik secara bioteknologi ditemukan oleh Soeharto dan membagi era perkembangan bioteknologi menjadi 5 era, yaitu yang pertama era pra-Pasteur. Sebelum tahun 1865, penggunaan teknik fermentasi menggunakan mikroorganisme untuk menghasilkan produk. Yang kedua, era Pasteur pada tahun 1986 sampai 1940. Pengembangan industri fermentasi untuk membuat etanol, butanol, asam organik, serta pengolahan limbah secara aerob. Dan yang ketiga, era Pasteur pada tahun 1960 sampai 1986, pembuatan penisilin yang digunakan pada saat tentara Amerika di Normandie melakukan Perang Dunia Kedua, vaksin virus, teknologi kultur sel hewan, teknologi fermentasi media cair, dan transformasi steroid. Dan yang keempat, era pasca antibiotik pada tahun 1960 sampai 1975, isolasi asam amino, eludasi struktur DNA, protein sel tunggal enzim, biogas, dan teknologi DNA rekombinan. Dan yang terakhir, era bioteknologi modern dari tahun 1975 sampai sekarang, penggunaan rekayasa genetika, zat antibiotik, monoklonal, dan produksi hormon, dan lain-lain. Perkembangan dan kemajuan bioteknologi tidak dapat dilepaskan dari kemajuan ilmu-ilmu lainnya seperti mikrobiologi, biokimia, biologi molekuler, dan genetika. Bioteknologi modern terlahir diawali dengan inovasi para ilmuwan untuk mengembangkan teknologi DNA rekombinan. Dan yang kelima, ada prinsip-prinsip dasar bioteknologi. Prinsip dasar bioteknologi adalah adanya agen biologis seperti mikroba, enzim, dan sel, pendayagunaan teknologi untuk memanipulasi DNA, produk dan jasa yang diperoleh serta penggunaan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan produk. Para ilmuwan memberikan batasan terkait bioteknologi, yaitu berkaitan dengan katalis biologi, enzim untuk fungsi atau proses tertentu, penciptaan dan pemanfaatan katalis, dan pemisahan atau pemurnian produk esensial atas produk yang dihasilkan.
Pemahaman prinsip dan batasan bioteknologi akan memberikan dasar konsep yang tepat dalam memahami bioteknologi, dianalogikakan dengan industri yang menggunakan agen-agen mikrobiologi untuk memproduksi barang dan jasa. Dalam perkembangannya, tanaman dan hewan juga dapat dieksplorasi secara komersial. Dengan demikian, ruang lingkup bioteknologi menjadi sangat luas, mencakup seluruh teknik untuk menghasilkan barang atau jasa dengan memanfaatkan sistem bioteknologi maupun sel hidup. Berikut prinsip dasar bioteknologi yang bisa digunakan, yaitu pertama, fermentasi, dua, seleksi dan persilangan, ketiga, kultur jaringan, keempat, rekombinasi DNA, dan kelima, analisis DNA. Yang keenam, ada jenis-jenis bioteknologi. Terbagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional, dan yang kedua, bioteknologi modern. Yang pertama, bioteknologi konvensional. Bioteknologi yang memanfaatkan mikroba, proses biokimia, dan juga proses genetik alami baik berupa mutasi atau rekombinasi genetik. Penerapan bioteknologi konvensional telah merambah ke beberapa bidang kehidupan manusia seperti bidang pangan, pertanian, peternakan, dan juga kesehatan serta pengobatan. Yang kedua, bioteknologi modern. Bioteknologi ini mulai mengalami perkembangan signifikan setelah struktur DNA ditemukan pada tahun 1950-an. Bioteknologi modern lebih dikenal sebagai jenis bioteknologi yang didasarkan pada rekayasa DNA atau manipulasi genetik dengan memanfaatkan biokimia dan mikroorganisme. Dan yang ketujuh atau yang terakhir ada penerapan bioteknologi. Penggunaan bioteknologi ternyata sudah dilakukan lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Saat itu manusia sudah menerapkan bioteknologi untuk membuat roti, keju, dan bir lewat bantuan mikroorganisme. Tapi bioteknologi modern saat ini sudah mulai menyediakan produk dan teknologi yang membantu memerangi penyakit langka, mengurangi jejak biologis, mengurangi kelaparan, menghasilkan biofuel, dan membuat proses manufaktur industri yang lebih efisien. Penerapan bioteknologi di berbagai bidang terbagi menjadi 7. Yang pertama ada pangan, pembuatan makanan bergizi, penyedap rasa dan bernilai jual tinggi, contohnya keju, yogurt, cuka, kecap, oncom, mentega, nata de coco, roti, dan MSG. Yang kedua, kedokteran dan farmasi, pembuatan hormon insulin, vaksin, antibiotik, vitamin B2, vitamin B12, antibody monoklonal, terapi gen, transplantasi stem sel pasien leukemia, dan teknologi bayi tabung. Yang ketiga ada lingkungan, memanfaatkan mikroorganisme ataupun tumbuhan dalam pengelolaan limbah sehingga konsentrasinya berada di bawah ambang batas maksimum yang ditetapkan. Proses ini disebut dengan bioremediasi. Yang keempat ada pertambangan, mengekstraksi logam dari bijinya dengan bantuan bakteri Thiobacillus ferrooxidans. Proses ini disebut sebagai biohidrometalurgi. Yang kelima ada pertanian, menghasilkan bibit unggul, tahan lama, serta meningkatkan produksi tanaman dalam waktu singkat di lahan terbatas. Contohnya jagung bete, tomat flower scarf, golden rice, kentang ruset, dan Burbank. Yang keenam ada peternakan, meningkatkan produktivitas dan kualitas hewan ternak, membantu melestarikan spesies yang hampir punah, serta menjaga kesehatan hewan dari serangan penyakit. Dan yang terakhir ada bioenergi terbarukan, memanfaatkan kotoran hewan, sisa tumbuhan, serta limbah menjadi bahan bakar alternatif seperti biogas, biodiesel, dan denatol. Baik, masuk pada materi keempat tentang beberapa perkembangan teknologi penting. Yang pertama adalah teknologi informasi dan komunikasi, terbagi menjadi dua bagian, yaitu pengertian teknologi informasi dan komunikasi dan juga perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari masa ke masa. Yang pertama, pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan dan transmisi informasi antar lembaga atau media. Teknologi informasi adalah perangkat teknologi yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunas, proses, dan sistem yang digunakan untuk membantu proses komunikasi. Sedangkan teknologi komunikasi semuanya berkaitan dengan penggunaan alat untuk memproses dan mentransfer informasi dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Singkatnya, teknologi informasi digunakan untuk mengelola informasi. Contohnya adalah komputer. Sedangkan teknologi komunikasi digunakan untuk
mentransfer informasi dari sumber ke penerima, misalnya telepon dan televisi. Teknologi informasi dan teknologi komunikasi merupakan dua teknologi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, artinya kedua teknologi tersebut saling berkaitan. Teknologi informasi dan komunikasi adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan manipulasi, pengolahan, dan transmisi informasi dari pengirim ke penerima. Yang kedua, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari masa ke masa. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini diterapkan dalam perkembangan dunia komputer, media, dan telekomunikasi yang tidak berhenti berkembang dan berkembang dari waktu ke waktu. Teknologi informasi dapat dibagi menjadi setidaknya 5 era, yaitu 1. Era pramekanikal, 2. Era pramekanikal, kedua era mekanikal, ketiga era elektromagnikal, keempat era elektronikal, dan yang kelima era teknologi jaringan dan aplikasi. Dan yang kedua ada teknologi kearifan lokal. Pengertian teknologi kearifan lokal menurut sosiologi Manuel Castells pada tahun 2000 dikutip Capra memberikan pengertian bahwa teknologi adalah seperangkat alat, aturan, dan prosedur yang merupakan penerapan pengetahuan ilmiah dalam suatu karya tertentu dengan cara yang memungkinkan pengulangan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa teknologi adalah alat yang membantu pekerjaan dan tugas untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Inggris dan Indonesia, kearifan lokal muncul dari dua kata, yaitu kearifan dalam kurung wisdom dan lokal dalam kurung lokal. Lokal berarti lokal dan kearifan sama dengan kearifan. Dengan kata lain, kearifan lokal dapat dipahami sebagai pemikiran, nilai, sudut pandang lokal yang arif, penuh kearifan dan bernilai, yang dilaksanakan dan diikuti oleh anggota masyarakat. Kearifan lokal adalah suatu gagasan yang lahir dan terus berkembang dalam suatu masyarakat yang berupa adat istiadat, norma, budaya, bahasa, kepercayaan, dan kebiasaan sehari-hari. Yang ketiga ada perkembangan teknologi kearifan lokal. Teknologi kearifan lokal merupakan perpaduan antara teknologi dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Biasanya digunakan untuk mengatasi masalah lingkungan setempat, seperti banjir, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Teknologi kearifan lokal terbagi menjadi 1. Lokal genius adalah identitas atau kepribadian budaya bangsa yang membuat bangsa tersebut mengadopsi dan menghadapi budaya asing sesuai dengan karakter dan kemampuan. Yang kedua, kearifan lokal dapat dipahami sebagai pemikiran lokal yang arif, penuh kearifan, bernilai, yang dilaksanakan dan diikuti oleh anggota masyarakat. Yang ketiga, sistem sosial adalah salah satu bentuk kebudayaan, yaitu berupa tingkah laku manusia yang disebabkan karena manusia mempunyai gambaran tentang sesuatu sistem nilai budaya tertentu. Yang keempat ada fungsi kearifan lokal. Menurut Sirta pada tahun 2003, sebagaimana dikutip oleh Sartini pada tahun 2004, menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat dapat berupa nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Bentuk yang bermacam-macam ini mengakibatkan fungsi kearifan lokal menjadi bermacam-macam pula. Fungsi tersebut antara lain adalah kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Kearifan lokal berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia, berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, juga berfungsi sebagai petuah dan kepercayaan, sastra dan pantangan. Dan yang kelima ada bentuk-bentuk teknologi kearifan lokal. Bentuk-bentuk kearifan lokal adalah kerukunan beragamaan dalam wujud praktik sosial yang dilandasi suatu kearifan dari budaya. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa budaya, nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Nilai-nilai leluhur terkait kearifan lokal meliputi cinta kepada Tuhan, alam semesta beserta isinya, tanggung jawab, disiplin dan mandiri, jujur, hormat dan santun, kasih sayang dan peduli, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai, dan persatuan. Hampir serupa dikemukakan oleh Wahyudi, kearifan lokal merupakan tata aturan tak tertulis yang menjadi acuan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan, berupa tata aturan yang menyangkut hubungan antar sesama manusia, misalnya dalam interaksi sosial baik antar individu maupun kelompok, yang berkaitan dengan hierarki dalam kepemerintahan dan adat, aturan perkawinan antar klan, tata krama,
dalam kehidupan sehari-hari, tata aturan menyangkut hubungan manusia dengan alam, binatang, tumbuh-tumbuhan yang lebih bertujuan pada upaya konservasi alam, tata aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan yang gaib, misalnya Tuhan dan roh-roh gaib. Kearifan lokal dapat berupa adat istiadat, institusi, kata-kata bijak, pepatah. Dalam masyarakat, kearifan lokal dapat ditemui dalam cerita rakyat, nyanyian, pepatah, sasanti, petua, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari. Kearifan lokal ini akan berwujud menjadi budaya tradisi. Kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Selain itu, bentuk kearifan lokal dapat dikategorikan ke dalam dua aspek, yaitu kearifan lokal yang berwujud nyata dan yang tidak berwujud. Materi selanjutnya yaitu materi kelima adalah tentang isu lingkungan global. Yang pertama, pengertian isu lingkungan global. Isu lingkungan global adalah masalah lingkungan dan akibat yang ditimbulkan dari masalah lingkungan tersebut mengakibatkan dampak yang luas dan serius bagi dunia dan seluruhnya. Isu lingkungan global mulai muncul dalam beberapa dekade belakangan ini. Kesadaran manusia akan lingkungannya yang telah rusak membuat isu lingkungan ini memuncak. Isu lingkungan global yang menyebar dalam ranah global dan bersifat menyeluruh, serta masalah paling utama dalam lingkungan adalah tentang pemanasan global. Seluruh manusia di bumi mengalami masalah-masalah lingkungan yang meresahkan, dari hal-hal kecil seperti hanya berpengaruh pada sebagian ekosistem, namun nyatanya terdapat masalah lain yang akan terus meningkat dan meningkat. Yang kedua ialah macam-macam isu lingkungan global. Isu lingkungan hidup menjadi salah satu isu yang sering dibahas oleh setiap lembaga, baik dari pemerintah, peneliti, bahkan badan organisasi nasional dan internasional. Adapun masalah lingkungan dalam ranah global yang selalu menjadi sorotan diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Perubahan iklim atau pemanasan global. Perubahan iklim merupakan masalah yang disebabkan dari aktivitas manusia secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan pada perubahan komposisi atmosfer secara menyeluruh, sehingga dapat kita lihat perbandingan bagaimana berbagai iklim berubah selama kurun waktu tertentu. Adapun dampak dari perubahan iklim ini sangat beragam, mulai dari krisis ekonomi, kesehatan dan keselamatan, produksi pangan, keamanan, dan lainnya. Yang kedua adalah penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon yaitu penipisan lapisan konsentrasi molekul ozon yang terdapat di stratosfer. Ini dapat melindungi makhluk hidup dari sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari, sehingga jika lapisan ini mengalami penipisan, bahkan lapisan ozon tersebut berlubang, maka mengakibatkan besarnya sinar radiasi yang memancar hingga ke bumi. Pancaran sinar UV yang berlebihan ke tubuh manusia mengakibatkan kanker kulit, katarak, serta melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia. Selain itu dapat mengakibatkan berkurangnya hasil panen dan rantai makanan di laut menjadi terganggu. Dan yang terakhir, efek rumah kaca. Greenhouse effect. Efek rumah kaca merupakan adanya polutan melapisi bumi yang menyebabkan matahari dapat menembus, sehingga panas dan matahari tersebut tertahan dan tidak bisa keluar ke atmosfer bebas. Jika bumi tidak diselimuti polutan yang membentuk gas rumah kaca, maka permukaan bumi hanya bersuhu rata-rata minus 18 Celcius dan makhluk hidup merasa dingin. Tetapi karena peningkatan jumlah gas rumah kaca, maka suhu bumi pun meningkat dan menyebabkan pemanasan global. Dan yang ketiga ada solusi terhadap masalah lingkungan global. Lingkungan global yang telah mengalami kerusakan akan berdampak buruk bagi seluruh manusia, seperti banyaknya kejadian atau bencana yang ada di berbagai negara yang bermula dari rusaknya lingkungan. Oleh karena itu, perlunya kesadaran dari seluruh manusia akan dampak dari kerusakan ini agar tidak berkelanjutan. Berikut ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar dapat mengurangi masalah lingkungan ini, yakni 1. Menerapkan 3R. Dengan menerapkan 3R atau bisa dibilang dengan reduce, reuse, dan recycle. Nomor 2, menghindari penggunaan alat dengan kandungan CFC. Nomor 3, menghindari pemborosan bahan bakar. Dengan menghindari pemborosan bahan bakar, kita dapat menyelamatkan lingkungan, dimulai dari jalan kaki atau menggunakan sepeda untuk jarak dekat. Dan yang keempat, ada sikap yang harus dilakukan manusia terhadap isu lingkungan global.
Sebagai makhluk sosial, pengetahuan atau ilmu yang dimiliki setiap makhluk itu berbeda-beda. Dari hasil studi di Jawa Tengah yang membandingkan perilaku lingkungan hidup antar siswa dari sekolah perkotaan dan pedesaan menunjukkan bahwa perbedaan perilaku peduli lingkungan. Perbedaan tersebut mencakup beberapa faktor, yaitu faktor individu, siswa, luas sekolah, kegiatan lingkungan sekolah, dan fasilitas sarana prasarana di sekolah tersebut. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan, yaitu dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, mengelola limbah, membatasi penggunaan AC, tidak melakukan pembakaran secara terbuka, menanam pohon, tidak melakukan penebangan hutan, dan melakukan reboisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa produk yang digunakan di masyarakat menghasilkan sampah, sehingga salah satu isu lingkungan adalah permasalahan mengenai sampah. Berbicara mengenai hal tersebut, ada yang namanya istilah zero waste, yang merupakan cara pendekatan untuk mengatur dan menghilangkan sampah. Ada 5 kategori, yaitu zero waste dalam administrasi dan manufaktur, kedua zero waste dalam sumber daya alam, ketiga nol emisi, keempat zero waste dalam kehidupan produk, dan yang kelima nol penggunaan racun. Dan materi yang keenam ialah isu lingkungan nasional dan lokal di Sulawesi Tengah. Pertama, pengertian isu lingkungan. Isu lingkungan merupakan hal negatif yang disebabkan oleh aktivitas manusia kepada lingkungan biofisik. Dalam ilmu hubungan internasional, isu lingkungan juga dapat diartikan sebagai isu kontemporer yang ada semenjak telah terjadinya Perang Dunia Kedua. Faktor yang paling penting di dalam permasalahan lingkungan yaitu meningkatkan populasi manusia. Isu lingkungan lokal dan nasional dapat diartikan sebagai efek yang disebabkan oleh sesuatu yang terjadi di permukaan bumi. Tidak hanya yang alami, tetapi juga diakibatkan oleh manusia. Berdasarkan pembahasan terkait isu tersebut, maka kita dapat mengetahui mengenai pencemaran seperti pencemaran air, tanah, dan juga pencemaran udara. Yang kedua, ada contoh isu lingkungan nasional dan lokal di Sulawesi Tengah. Pertama, contoh isu lingkungan nasional. Yang pertama ialah kebakaran hutan, sungai tercemar, banjir, abrasi, pencemaran udara, pencemaran tanah, menurunnya keanekaragaman hayati. Yang kedua, contoh isu lingkungan yang terjadi di Sulawesi Tengah. Pertama, banjir yang terjadi di Toli-Toli pada tahun 2022. Yang kedua, tsunami yang terjadi di Kota Palu pada tahun 2018. Dan yang ketiga, kebakaran lahan di Palu tahun 2020. Baik, itu saja rangkuman materi dari saya. Sekian dan terima kasih.